Jangankan berbuat zalim, hanya cenderung kagum dengan orang-orang yang berbuat kezaliman saja sudah tidak boleh. Dan Allah sudah ancam dengan neraka jahanam. Oh, dia baik, dia bagi bansos, dia bagi-bagi BLT. Itu bukan uang dia, Bapak, itu uang kita. APBN, dari pajak-pajak kita yang setiap saat diperas. Hidup di sebuah masa ketika penguasanya selalu dan penuh dengan kebohongan. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Ini mobil luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit. Anak-anak saya tidak suka politik. Investor di IKM sudah oversubscribe, sudah bludak luber. Bapak, betapa ruginya kita datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala puasa, Masya Allah, pahala tadarus, pahala taraweh, pahala infak sedekah, bahkan pahala haji, umroh, pahala bangun masjid, pahala menyantuni fakir miskin, pahala memelihara anak yatim, semuanya kita bawa dengan kebanggaan di hadapan Allah SWT. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, laisa minni, mereka bukan golonganku. Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah yamma yusyrikun, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma'u hal sami'tu annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasadaqa bihim bikadzabihim wa anahum bizulmihim laisa minna wa lastu minhu wa laisa biwaridil alayhi haud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqullah faqad hadzal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita menyelesaikan Ramadan. Kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk memperoleh gelar takwa yang Allah janjikan. Kita juga berpuasa dengan mengharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma qaddamat min dzambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan bersungguh-sungguh, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak serta saudara sekalian saya hormati, satu hal yang kita lakukan adalah bahwa kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali bersikap zalim. Karena zalim ini luar biasa jahatnya, luar biasa mengerikannya. Dalam mukadimah tadi saya bacakan surat Hud, surat yang ke-11 ayat ke-113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kalian
merasa cenderung, condong, kagum kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Fatamasakumun nar, karena kecenderungan kalian terhadap orang-orang zalim itu akan membuat kalian disentuh api neraka. Ngeri sekali. Wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun. Dan tidak ada bagi kalian pelindung selain Allah, dan tidak ada penolong. Bapak, saudara, hamba Allah yang dimuliakannya, jangankan berbuat zalim, hanya cenderung kagum dengan orang-orang yang berbuat kezaliman saja sudah tidak boleh. Dan Allah sudah ancam dengan neraka jahanam. Jangan main-main dengan neraka jahanam, walaupun cuma disentuh. Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa neraka yang paling ringan adalah orangnya digantung, kakinya tidak tersentuh api neraka. Kakinya tidak tersentuh api neraka, tapi otaknya mendidih. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Bahwa kita punya idola, punya tokoh yang kita kagumi, monggo silakan. Di sepak bola si anu, si ini, si itu, monggo. Kita punya pahlawan-pahlawan yang kita kagumi, monggo. Mau Soekarno misalnya, Hatta misalnya, Diponegoro, Tuanku Imam Mojo, dan lain-lainnya, monggo silakan semua. Tapi kalau kita mengagumi orang-orang yang telah faktanya berbuat zalim, hati-hati. Oh, dia baik, dia bagi bansos, dia bagi-bagi BLT. Itu bukan uang dia, Bapak, itu uang kita. APBN, dari pajak-pajak kita yang setiap saat diperas. Sementara para pejabatnya hidup bermewah-mewah, berpesta pora. Hati-hati dengan yang demikian. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa untuk menjadi muslim yang baik, tidak cukup hanya beramar ma'ruf, tetapi juga harus melakukan nahi mungkar. Kita membuat batas yang jelas antara kemungkaran. Kita membuat batas yang jelas dengan kezaliman. Jangan sampai cenderung, apalagi sampai terlibat. Rasulullah bersabda, asma'um hal sami'tu annahu sayakunu ba'di umar. Tahukah kalian, dengarlah kalian, bahwa setelahku nanti akan datang para penguasa. Faman dakhala alaihim bisadaqa bihim bikazabihim. Dan barang siapa mengalaminya masa itu, membenarkan kedustaannya, kebohongannya, wa anahum bizulmihim, dan kalian menolong kezalimannya, laisa minni, mereka bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan golongan mereka. Dan mereka tidak boleh mendekatiku di telagaku ini. Nauzubillah min zalik. Bayangkan kalau kita pada posisi seperti itu, hidup di sebuah masa ketika penguasanya selalu dan penuh dengan kebohongan. Di kantong saya ada 11.000 triliun, misalnya begitu. Ini mobil luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit. Sampai sekarang tidak ada itu barang. Bohongnya luar biasa. Anak-anak saya tidak suka politik. Bohong luar biasa. Bohong. Investor di IKN sudah oversubscribe, sudah bludak luber. Harus kita seleksi, tidak boleh asal masuk begitu saja. Bohong. Dari bohong satu, bohong yang lainnya, fasadaqu bihim bikadzabihim, dan kalian membenarkan kebohongannya. Bapak saudara yang saya hormati, mungkin kita akan mengatakan, enggak, kita enggak membenarkan kebohongannya. Ngaco kamu, Edi. Iya, tapi dengan kalian diam saja, kalian tidak melakukan koreksi, kalian tidak melakukan masukan kritikan terhadap kebohongan-kebohongan itu, maka Rasulullah menganggap kita membenarkan kebohongannya. Wa anahum bizulmihim, dan kalian menolong kezalimannya. 6 anak muda dibunuh, disiksa, dibantai di kilometer 50 rest area jalan tol Jakarta Cikampek.
Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Tanah rakyat dirempang, di Batam, Barelang dirampas. Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Tanah rakyat di Tangerang, Banten, berpuluh, beratus ribu hektar dirampas. Orangnya dikriminalisasi, dipenjarakan, dipaksa tanda tangan untuk menjual tanahnya dengan harga sesuka-suka mereka, 50.000, 35.000 per meter persegi. Lalu setelah tanda tangan orang itu keluar, di jalan-jalan dia lihat baliho promosi harga tanah yang dirampas itu dijual dengan harga 20 juta per meter persegi, 30 juta, 50 juta, 60 juta per meter persegi. Padahal tanah yang dirampas itu dibayar paling mahal hanya 50.000. Betapa sakitnya. Zalim luar biasa. Apa yang kita lakukan? Nyaris tidak ada. Tapi kan saya nggak menolong dia. Iya, diamnya kalian. Rasulullah menilai wa annahum bizulmin, kalian menolong kezaliman. Bapak saudara yang saya hormati, yang Allah muliakan, bisa dibayangkan nggak nanti di akhirat kita datang menuju telaga Rasulullah, karena Rasulullah telaganya apabila diminum kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Di tengah padang mahsyar yang terik, panas membara, Rasulullah mengulurkan tangannya yang mulia, memberikan air telaganya agar kita umat Islam tidak kehausan. Dan Rasulullah mengenali kita dari tanda-tandanya, tangan, kaki, wajah kita bercahaya, bekas air wudhu yang kita gunakan selama kita masih hidup. Allahu Akbar, luar biasa. Kita berbondong-bondong datang ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah kasih kita, sini umatku, ini air telagaku. Tapi begitu tangan kita hampir bersentuhan dengan tangan Rasulullah yang mulia, kita ambil air di cangkir yang indah dari tangan Rasulullah yang mulia. Tiba-tiba Rasulullah berkata, stop. Wahai Rasulullah, orang ini tidak berhak minum air telagamu. Orang itu tidak boleh. Rombongan ini tidak bisa. Rombongan belah sana bahkan tidak boleh mendekatimu di telagamu ini. Karena cintanya barangkali Rasulullah akan membela kita. Malaikat ini umatku, tangan, kaki dan wajahnya bercahaya, mereka berhak minum air telagaku. Tidak Rasulullah, engkau pernah bersabda, asma'u, dengarlah kalian, sami'tu annahu sayakunu ba'di umaro. Ketahuilah bahwa setelahku nanti akan ada para penguasa yang seperti itu tadi. Dan mereka membenarkan kebohongan penguasa itu, wahai Rasulullah. Dan mereka menolong kezaliman penguasa zalim itu, ya Rasulullah. Dan engkau mengatakan, laisa minni, bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan golongan mereka. Mereka tidak berhak menerima air telagamu, Rasulullah. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Bapak, betapa ruginya kita datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala puasa, Masya Allah, pahala tadarus, pahala taraweh, pahala infak sedekah, bahkan pahala haji, umroh, pahala bangun masjid, pahala menyantuni fakir miskin, pahala memelihara anak yatim, semuanya kita bawa dengan kebanggaan di hadapan Allah SWT. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, laisa minni, mereka bukan golonganku. Kalau kita bukan golongan Rasulullah, lalu kita jadi golongan siapa? Golongannya Fir'aun, na'udzubillah. Golongannya Abraha, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Golongannya Mukidi, Mulyono, na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, Rasulullah itu salah satu mukjizat utamanya adalah memberikan syafaat. Allah berikan kesempatan pada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Berapapun besarnya, betapapun banyaknya dosa kita, jika Rasulullah memberikan syafaatnya, Allah Akbar, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita dalam surga. Masya Allah. Tapi syafaat itu diberikan untuk umatnya, untuk golongannya.
untuk golongan Rasulullah SAW. Tapi jika Rasulullah mengatakan kamu bukan golonganku, aku bukan golonganmu, na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Saudara hamba Allah yang dimuliakannya, hadis ini, ayat yang tadi sekali lagi menjelaskan dan menegaskan pada kita bahwa Islam adalah agama paket lengkap, paket amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh, tidak bisa kita hanya memilih sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sibuk beramar ma'ruf, sibuk memperbaiki diri, abai dengan kemungkaran, kezaliman di sekitar kita, di negara kita. Indonesia gelap. Penguasa dan pengusaha bersekongkol memeras rakyatnya, menzalimi rakyatnya, berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Kezaliman luar biasa, kebohongan ditebar di mana-mana, dan kita mengatakan itu urusan orang-orang yang berani saja. Saya cukup memperbaiki diri dan keluarga saya. Bukankah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro? Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah, nggak usah sibuk ngurusin yang lain, nggak usah rewel, nggak usah iseng, nggak usah nyinyir dengan urusan yang lain. Biarin kalau mereka berdosa, korupsi, itu urusan dia dengan Tuhannya. Nanti Allah akan menyiksa dia. Kalau dia zalim, berdusta, nanti itu Allah akan menyiksa dia. Begitukah? Kalau bicara soal amal soleh, Bapak Saudara yang saya hormati, mana bisa kita menyamai amal soleh Rasulullah dan para sahabatnya? Mana bisa? Tidak ada seujung kukunya kita dibanding pribadi-pribadi agung itu. Tapi walaupun amal soleh mereka dahsyat luar biasa, dahsyat luar biasa, ketika Islam memanggil, mereka bangkit, mereka sanggup. Mereka sambar lumbing-lumbingnya. Mereka ambil panah dan busurnya. Mereka siapkan kuda-kuda perangnya. Mereka berangkat ke medan perang. Kita, itu urusan Habib Rizik Syihab saja. Itu urusan si Anu saja yang berani. Kita cukup sholawatan tiap malam Jumat baca Yasin. Itu penting, sholawat itu penting. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah pun dan para malaikat bersolawat pada Nabi. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Ada malaikat yang mengaku bahwa aku diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu menghitung air hujan yang turun di waktu deras. Tetes air yang turun di waktu derasnya hujan, aku mampu menghitung. Tapi aku tidak mampu menghitung pahala orang yang berselawat pada Rasulullah SAW. Baca Yasin, Al-Quran, setiap satu huruf satu pahala, 10 kebaikan. Allahu Akbar, luar biasa. Itu penting sekali kita lakukan. Tapi baca Yasin dan sholawatan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan nahi mungkar. Bapak Saudara yang saya hormati, Allahu Akbar. Mohon ampun pada Allah. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, risiko pasti ada. Setiap berjuang pasti ada risikonya. Kita nyebrang jalan saja ada risikonya.
mulai kesleo, kepleset, disenggol bajai, itu risiko-risiko menyeberang jalan. Apalagi berjuang, pasti ada. Dan Allah juga tahu ada risikonya. Tapi Allah sudah mengatakan tidak akan ada musibah kecuali dengan izinnya. Biiznillah, tidak ada. Wa may yu'min billah falyahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah akan diberikan petunjuk hatinya, ikhlas menerima musibah itu, selalu berhusnuzon pada Allah bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, dan Allah pasti siapkan rencana-rencana berikutnya yang luar biasa untuk kita. Tapi bicara soal risiko paling besar memang kematian. Sebelumnya Adam mulai diawasi, diancam, diintimidasi, dipenjara, digebuki sampai dibunuh, mati. Dan insya Allah mati fisabilillah adalah mati syahid. Tapi satu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bapak, saudara yang hormati Jumat yang penuh berkah ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah ternyata pernah bersabda, alladzi nafsi biyadihi lawaditu anni uqtulu fi sabilillah. Demi zat yang tanganku berada, yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku sangat ingin mati fisabilillah di jalan Allah, syahid. Kemudian tsumma ahya, kemudian Allah menghidupkan aku, tsumma uqtulu, dan Allah mensyahidkan aku lagi, tsumma ahya, Allah menghidupkan aku lagi, tsumma uqtulu, kemudian Allah mensyahidkan aku lagi, tsumma ahya, tsumma uqtulu. 4 kali. Begitu inginnya Rasulullah mati syahid. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kekasih sayang dicintainya, dosa-dosanya selalu langsung diampuni oleh Allah, masih bercita-cita mati syahid. Kita rugi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, tiru aku, contoh aku, teladani aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Bapak serta saudara yang hormati, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, baik yang lalu, sekarang maupun akan datang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, tumbuhkan kemampuan, kemauan, keberanian kami ya Allah untuk menolak segala macam kezaliman, untuk mengoreksi segala macam kebohongan ya Allah. Bersamai kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, ketika kami beramar ma'ruf dan terutama nahi mungkar, maka segala macam risiko akan datang menghadap kami ya Allah. Tapi jika Engkau bersama kami ya Allah, maka siapakah yang akan mampu mengalahkan kami? Baliknya jika Engkau meninggalkan kami ya Allah, siapakah akan menjadi penolong kami setelah itu? Ya Allah ya Rabb, berikan petunjuk kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka bersikap adil, amanah, menyejahterakan rakyat dengan sungguh-sungguh ya Allah. Jangan biarkan mereka berlaku zalim ya Allah. Namun ya Allah, jika mereka menolak hidayah-Mu, petunjuk-Mu ya Allah, mereka tetap dengan kezalimannya menebar kemungkaran, mafsadah dan kebohongan-kebohongan ya Allah, maka hukumlah mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah.
Binasakan mereka ya Allah sebagaimana Engkau menghancurkan, membinasakan Fir'aun, Abraham, Namrud, Korun, dan para penguasa zalim yang lainnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan ya Allah. Tolonglah kami, dengarkan dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.